Hai guys, be back again with me Raka. Dan hari ini gue sedang dalam perjalanan untuk datang ke salah satu follower kita yang ngundang kita untuk datang ke rumahnya sekaligus nge-review motor kesayangan dia yang cukup ikonik. Nah, sebelum kita mulai video ini dan juga perjalanan kita sampai nanti di rumahnya, gue mau sedikit cerita nih. Jadi ini secara nggak disengaja atau tanpa disengaja, kita tiba-tiba ada segmen baru, yaitu grebek rumah customer. Nah, grebek garasi customer. Apa? Grebek garasi follower. Kita datengin rumahnya, kita nanti review motornya, sharing sedikit tentang motor dia, pengalamannya kayak gimana, pokoknya diceritain semuanya. Ini episode kita pertama dan hopefully bisa berkelanjutan buat kalian juga yang misalkan nonton video ini terus kalian kepengen di review motornya, kita dateng, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, boleh banget. Oke, kita lagi di jalan ya. Nanti kalau misalnya kita udah sampai, nanti kita langsung bedah aja motornya secara mendetail, apa aja keunggulannya, apa aja keunikannya, dan experience dia selama menggunakan motor yang dia punya. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita hari ini, tonton videonya sampai akhir. Let's go guys. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya Mas Aldi. Nah, itu Mas Aldi, langsung kita datengin aja. Hai Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Thank you so much ya, udah diundang untuk nge-review motor Mas Aldi. Siap. Lumayan lama barusan Mas perjalanan, sorry ya nungguin. Siap, apa-apa. Kayaknya kita langsung mulai aja ya guys, untuk sharing versi Mas Aldi tentang motornya. Ini motor buat dia kayak gimana sih gitu. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, Mas Aldi, gue mau nanya-nanya nih untuk motor ini. Yang pertama, motor ini kenapa sih lu konsepnya seperti ini gitu? Jadi sebenarnya ini konsepnya kan dia kayak bobber gitu ya, kayak motornya Batman plus yang fat bobber, ada yang gede gitu ya, yang bannya gede. Kalau orang-orang bilang itu kayak Indian motorcycles lah, nanti boleh dilihat di ini. Ya, tapi sebentar, ini kan motor berubah total ya bentuknya daripada motor originalnya. Betul. Nah, teman-teman di sini juga nggak tahu nih pasti. Ini basicnya motor apa sih sebenarnya? Karena kelihatannya kayak Harley tapi modifnya kayak Batman, terus Fit Twin, terus bener-bener wah ini kayak mind blowing parah sih. Ini kira-kira basicnya apa sih Mas? Ini motornya Benelli Motobi EV ya, yang ini EV yang Benelli. 200. Iya betul. Serius nggak sih? Iya. Jadi memang kelihatannya kita ini pakai cover lah ya, kita pakai cover Fit Twin gitu. Jadi memang terlihat seperti memang 2 silinder. Tapi untuk harian sangat nyaman karena pertama irit bensin dibanding mobil-mobil lain kan pastinya gitu kan. Tarikannya juga nggak kalah walaupun memang bannya besar. Cuman tarikan torsi mesinnya itu luar biasa sih. Tetap luar biasa ya, meskipun bentuknya udah dirubah total ya. Betul. Karena kan dimensi asli sama dimensi sekarang udah jauh ya. Jauh. Beratnya juga jauh, ya kan? Masih kena Mas, 60, 80, 100 km per jam. Masih sangat kena ya. Berarti kalau misalkan buat harian ataupun kepengen riding jarak jauh itu nggak masalah. Nggak masalah. Dan ini kan udah bener-bener lengkap kan. Apalagi kita bisa lihat pakai apa namanya ampere bensinnya nyala. Jadi udah enak banget. Kira-kira ini berapa liter Mas? 1 banding berapa? Pengalaman Mas? Pengalaman saya. Pokoknya saya bisa isi full. Itu saya pakai harian aja bisa at least 4-5 hari lah. 4-5 hari. Kalau full ya, full ya. Untuk dalam kota. Dalam kota aja, kota. Oke. Karena bener-bener irit banget. Irit banget. Habis ini paling gue izin untuk nge-review per detail motornya. Boleh. Supaya teman-teman di sini juga ngerti ya. Untuk motor ini itu secara detail looknya kayak gimana gitu. Apalagi nih basicnya Benelli EV 200 berubah total daripada motor aslinya. Thank you Mas Aldi, gue izin untuk review secara detail dulu ya. Thank you Mas. Hai guys,
saatnya kita nge-review motor secara detail. Nah, motornya udah di belakang gua. Ini basicnya Benelli EV200. Kalian mungkin pangling ya, karena gue juga sendiri pangling. Nggak nyangka kalau misalkan ini motor Benelli EV200. Nah, penasaran yuk, langsung kita balik aja kamera di video yang satu ini. Oke guys, langsung kita bahas aja dari part yang paling mencolok dari motor ini, yaitu bagian mesinnya. Nah, tadi gue udah sempat mention, sama Mas Aldi juga sempat mention, ini basic mesinnya Benelli EV200. Sedangkan yang terlihat seperti mesin V-twin, ini ya, V-twin dual cylinder dengan dual knalpot atas bawah, dan juga ada cover untuk karburatornya. Nah, ini tuh bukan main-main ya, ini benar-benar bagus. Covernya juga asli nih untuk karburatornya, bukan yang buatan yang kurang rapih gitu, enggak. Ini benar-benar attention to detailnya mantep. Dan bahkan kalian juga kalau secara kasat mata nggak akan sadar kalau misalkan ini hanya cover V-twin. Tuh, mantap. Kita juga ngelihat bagian sebelah sini, ini presisi banget. Tuh, attention to detailnya bagus ya. Kalau misalkan kalian lihat untuk bagian catakan fiber cover kanan kiri ini, dia bener-bener presisi kayak buatan pabrik. Tapi ini Mas Aldi udah ngeklaim kalau misalkan ini buatan tangan, pengrajin fiber ya. Tuh, tapi ini fibernya juga tingkatan yang beda dengan biasanya, makanya lebih padat, nggak gampang goyang ya. Tuh nggak gampang goyang. Dan bagian-bagian sambungan ini tertutup rapat. Tuh, tertutup rapat. Bagian jok juga tertutup rapat, rapi. Bagian sini juga tertutup rapat, rapi. Antara jok depan dan jok belakang juga rapet banget ya. Tuh. Ngomongin jok, bagian jok belakang itu bisa dibuka guys. Nih, kita lihat ya. Nah, tinggal dilepas aja bagian ininya, terus kita angkat dikit, tarik, set. Nah, mantap. Ini bisa jadi single seater. Modelnya itu kelihatan kayak motor-motor bobber fighter gitu, single seat. Tuh, kelihatan ya, mantap ya. Beuh. Dan kalau misalkan kalian punya cewek atau keluarga, kerabat, temen suka bonceng, ini bagian jok belakang bisa dipasang dengan sangat mudah ya, barusan pakai tangan aja bisa, nggak ribet. Kita lanjut ke bagian tangki. Nah, bagian tangki ini handmade ya, buatan pengrajin. Untuk bagian full meternya, ini ampere bensinnya aktif, dibuat aktif. Dan untuk bagian speedometernya, dia pakai speedometer semi digital ya, yang ada analog dan juga ada indikator atau panel digital di bagian bawah sini. Nah, untuk bagian tutup bensinnya itu modelnya kayak gini ya, pakai kunci, dibuka tutup aja. Dan Mas Aldi ngeklaim kalau misalkan motor ini itu irit dan awet banget. Isi full satu tangki bisa dipakai sekitar 4-5 harian untuk daerah untuk jangkauan Jabodetabek. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kaki-kaki. Nah, bagian kaki-kaki ini nggak kalah menarik. Kenapa? Karena bagian depannya itu pakai wheel dop. Nih, bahannya kayak plastik fiber gitu. Ini semuanya udah dikasih baut-baut ya. Baut-bautnya cantik banget kalau kalian lihat. Ini pemanis banget sih. Dan gua pribadi jujur seneng banget ngeliat ini, karena kelihatannya manis, rapih, presisi. Jarak antara satu baut dan baut lainnya itu proporsional ya, nggak ada yang terlalu dekat, nggak ada yang terlalu jauh. Ini benar-benar udah dibikin dengan penuh ini sih perhitungan. Jadi gue sih acungin jempol banget buat yang ngeset wheel dopnya, karena pasti dia fokus dan juga kasih perhatian penuh untuk bikin si wheel dop ini. Bagian atasnya yaitu spakbor. Ini handmade, ini nggak beli, tapi dibuat seolah-olah kayak buatan pabrik. Dia semi sporty ya, semi sporty karena modelnya kayak gini, kayak motor-motor sport zaman sekarang nih. Tuh, bahannya fiber. Kalau ini bahannya plat galvanis nih kayaknya. Dikasih baut L tuh semuanya, dan jarak gap antara ban dengan spakbor itu kecil guys. 1 jari lebih dikit banget nih. Bagian belakang juga sama. Jadi kelihatan lebih rapet, rapih, dan juga secara look itu manis ya, enak gitu dilihat. Set, bagian
radiator, dan cover engine, atau kalian biasa sebut ini dengan skid plate, istilah simpelnya gitu. Nah, tapi skid plate ini agak beda ya sama skid plate di motor-motor scrambler atau motor-motor japsel. Kenapa? Karena ini full dibuat ini dari sejenis fiber juga, full ya, dari atas nyamping ke bawah ke belakang sampai sana. Kalau kalian lihat nih, ini full semuanya. Bahannya keras banget. Ini kalau kita pakai jalan nggak akan goyang-goyang nih. Gue juga goyang-goyangin nggak akan goyang, kuat. Terus bagian sininya ada untuk pendingin radiator, dan bagian bawahnya itu dimotif. Ini motif nut seperti apa namanya, oval-oval gitu, kelihatan ya. Nah, detailnya itu dia dalamnya ada jaring-jaringnya. Ini jaring-jaring ram. Fungsinya untuk mendinginkan ya, sebagai pendingin mesin, dan juga untuk menyaring kotoran-kotoran supaya nggak masuk ke bagian dalam sana. Kaki-kaki bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini, kaki-kakinya ini pakai velg mobil. Iya, ini pakai velg mobil. Gue nggak bercanda. Ini pakai velg mobil. Ini ukurannya gede ya. Kalau kita cari nih ukurannya, dia ring 17, bannya 200 per 55. Ini kurang lebih itu berapa inch ya lebarnya ya? Mungkin ada 6 inch ada nih, 6-7 inch lah. Karena memang gede banget. Tuh, velg mobil. Mantap. Panjang banget reviewnya ya, karena memang ini motor menarik banget untuk dibahas. Terutama bagian-bagian attention to detail yang gue juga speechless bahasnya. Salah satunya adalah pelindung knalpot supaya nggak panas kena kaki atau bagian tubuh kita, yaitu bagian ini. Nah, bagian belakang juga footstepnya, mungkin kalian ngeliat ini biasa aja, tapi kalau udah ditutup, set, kita lihat dari sisi belakang ya, tuh, dari sisi belakang itu bener-bener kayak kosong, kayak nggak ada sama sekali footstep. Nah, tuh, mantep. Atau pembahasan terakhir untuk motor ini, gue fokuskan ke bagian lampu depan, cover lampunya, dan juga cover shocknya. Pakai lampu daymaker, bahannya masih sama, sejenis plat ini ya, plat fiber, sejenis fiber, tapi gue ketok-ketok juga padat suaranya, nggak goyang, bagus, padat ya, kerasa banget, beda sama fiber biasa. Dan bagian bawah juga di setting untuk cover shocknya supaya terlihat lebih padat nih. Jadi bagian sini padat. Sini udah shock breaker gitu. Udah hampir semuanya gue review bagian-bagiannya. Tinggal sekarang saatnya test ride, atau kita sekalian lihat riding positionnya. Yuk guys, kita langsung lihat aja riding positionnya di video berikut ini. Look at you, you're running in circles, which way will you turn? Look at you, you're stuck in the fire, you'll just have to burn. Sekarang kita lihat riding position ketika gue pakai sendirian dan juga ketika digunakan untuk berboncengan. Nah, ada Cecil mau bantuin kita untuk kasih gambaran kalian kalau buat boncengan posisinya gimana ya? Gimana guys? Kalian seneng nggak ngeliatnya motornya? Gue pribadi sih seneng banget ngeliat motor ini, tapi kayaknya masih ada satu bagian yang kurang, yaitu kita tes sound, tes geber, sekalian kita dengerin suara klaksonnya kayak gimana. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
Oke. Nah, motor ini BTW udah pakai keyless ya. Nah, ini udah pakai keyless, jadi kalau misalkan kalian nggak pakai apa namanya kunci pun bisa. Kita coba dulu ya, kita buka. Udah bunyi ya. Terus habis itu kita pencet aja nih bagian yang logo petir. Nah, set. Ini nggak pakai kunci ya. Langsung nyala. Dengar nggak suara knalpotnya? Mantep banget guys. Kita colokin dulu ya. Ribet tangannya soalnya satu pegang kamera, satu pegang kunci. Nah, untuk bagian holder ini pakai modelnya Ruby Kaisar Ruby. Untuk lampu sen pakai ini, untuk kanan dia nyala ya. Untuk bagian kiri pakai ini, dia nyala juga. Tuh. Oke, untuk matinya pencet lagi aja. Dan untuk klakson kita coba ya. Ini udah truk depan kalah suaranya sama motor ini. Kita coba sekali lagi. Anjay. Wah, ini pokoknya geber bisa, klakson bisa, pokoknya udah paket lengkap kalau kalian di jalanan ketemu sesama pengguna motor atau rider lain, kalian bisa tinggal geber buat nyapa, dan suaranya mantep banget. Ini bener-bener kayak suara V-twin engine. Nah, bukan kaleng-kaleng lah. Tuh. Mantap. Kalau misalnya kalian lagi nggak mau geber atau takut dimain warga, kalian klakson juga bisa. Oh, mantap. Ini satu Indonesia denger guys. Oke lah, sudah ya. Kita matiin dulu. Matiinnya dari sini. Karena tadi pakai ini. Oke. Overall udah gue review semuanya. Kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Aldi. Mas Aldi ada rencana untuk ngelepas unit ini. Atau kalau kalian yang kepengen motor ini ada di garasi kalian, atau kalian pengen punya motor ini, bisa langsung kontak kita aja ya Mas Aldi ya. Okay. Ada di caption di bawah, atau kalian langsung bisa kontak kita aja di WA 0878 0878 6776 langsung sama gua. Nanti kita juga kontak-kontakan bareng Mas Aldi. Nah, ada kata-kata terakhir nggak Mas buat motor ini? Kalau misalkan nanti memang akhirnya sold Mas? Ya, insya Allah nggak bakal nyesel lah kalau pakai motor ini, karena ini udah jarang ditemuin di jalan. Betul. Pasti jadi pusat perhatian, dan yang pasti tetap satu, nggak bikin kantongnya bolong. Karena maintenance-nya murah ya. Betul. Terus bensinnya awet. Ya. Oke. Thank you guys for watching this video. Gua Raka pamit undur diri, dan juga Mas Aldi thank you so much udah ngundang kita untuk nge-review motornya. Sama-sama. Nah, buat kalian yang punya motor atau misalkan kalian juga pengen di-review sama kita untuk dikunjungi, boleh kontak kita aja di Instagram kita @jubilator.id. Makasih udah support juga kita sampai sejauh ini. See you on the next video.